黑暗，漆黑之神。老祖说过，主人没事。我们什么时候去找龙三和主人啊？我不是，那傻龙来了。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Karena Lord Ling Feng udah rilis tadi, mari kita lanjutkan Lord Su yang oke. Hari Sabtu, kalian dihibur oleh banyak Tonghua ya guys ya. Malam ada Baba Oyen lagi pula di The Stories. Nah di part 240 Lynch Shuan yang hari ini kita menyaksikan Su yang bersama dengan para muridnya akan pergi ke sebuah tempat. Dan di sana mereka bertemu harta mirip dengan si Tianlong. Jadi kan Tianlong itu warna emas. Nah kalau yang ini warna hitam nih. Agak unik emang sih, kira-kira siapakah itu? Kenapa bisa mirip dengan Tianlong yang kocak ya? Kalau kita melihat di part sebelumnya, sudah jelas ingatan dari Tianlong yang menceritakan masa lalu ketika dia dibuat oleh murid yang bernama Li Xiteng. Xiteng membuat Tianlong agar bisa menyelamatkan Tianlang kuno dari serangan musuh yang sangat kuat. Memang sih si Tianlong itu kuat, tapi sayang musuhnya jauh lebih kuat. Sehingga berakhir, Li Xiteng dikalahkan dan Tianlong terdampar ke tempat ini. Su yang menjanjikan akan mencarikan tuannya. Harusnya sih masih hidup ya guys. Makanya kita lihat apakah bakal ketemu ataukah tidak. So maka dari itu kita pun masuk ke intro guys ya. Hehehe. Kemarin para kroco dari Istana Peri menyandra para keturunan Tianlan. Langsung Su yang kita habisi sampai rata dengan tanah cuma dengan sekali tatapan mata. Mereka pun turun ke bawah dan langsung diberi hormat oleh para keturunan Tianlan yang diselamatkan. Jadi selama ini mereka sudah diperbudak oleh orang-orang dari Istana Peri. Kemunculan Su yang membuat mereka terbebas. Apalagi Su yang merasa tindakan mereka ini sudah sangat bagus. Nggak ada sedikit pun mempermalukan nama Tianlan. Su yang menunjukkan kehebatannya dengan mengembalikan semua yang ada di sana menjadi semula. Pohon dan tanaman tumbuh subur kembali guys. Ya, dia mengembalikan ini semua supaya mereka bisa menetap di sini untuk sementara. Karena Su yang kita masih ada misi yang harus dia lakukan. Jadi mereka harus menunggu di sini. Pao Chu pengen ikutan, tapi sayang banget tidak boleh. Karena cuma dialah di sini yang bisa menggunakan teknik Tianlan. Jadi dia harus menjaga orang-orang di sini supaya aman. Apalagi dia diberikan harta yang bagus oleh San Yang. Bagus nih buat berlindung dan menyerang guys. 好吗？这个法器你说好。 Singkat cerita, Su yang sampai ke dunia lain. Di tempat ini, Tianlong merasakan ada nafas adiknya di bawah danau. Nah, ternyata si Tianlong memiliki dua saudara guys. Namanya adalah Long Er dan Long Shan. Tianlong tentu bersedih, dia takut Long Er pasti sudah lama menunggu dia di danau ini. Daripada penasaran, mending samperin aja ya kan? Tianlong pun terus memanggil nama adiknya dengan rasa penuh kangen. Dia panggil nama sang adik agar segera keluar. Dan muncullah Long Er dari dalam danau. Tapi Long Er menganggap Tianlong sebagai pengkhianat. Tentu mereka bingung dong. Kenapa kakaknya langsung dianggap sebagai seorang pengkhianat? Udah gitu, warnanya Long Er itu berubah menjadi gelap warna hitam guys. Harusnya warnanya itu warna emas juga sama dengan si Tianlong. Tianlong berkali-kali dia serang dan dipentalkan. Ternyata Long Er sudah dipengaruhi oleh kekuatan gelap. Membuat dendam di pikirannya itu menyebar ke seluruh tubuh guys. Makanya jadi gelap. Dia mengatai Tianlong sebagai pengkhianat karena udah mengkhianati Tianlang kuno. Jadi Long Er ingin menghabisinya demi penghormatan tuan mereka. Su yang dengan santai menonton pertarungan kedua adik ini sambil minum teh. Ketika Long Er melihat Su yang sebagai tuan barunya Tianlong, dia tertawa sekaligus marah guys.
Ternyata kau mengkhianati Tianlang kita demi orang-orang lemah ini. Karena dia melihat Su Yang cuma di tahap pemurnian Qi dan para muridnya yang sangat lemah dan aneh. Wah, udah salah remehin dia nih. Dengan penuh murka, Long melancarkan serangan penuh demi menghabisi Su Yang. Tapi serangannya ditahan oleh Tianlong. Terjadilah adu kekuatan super dahsyat di antara mereka berdua. Anehnya gini guys, kemarin Su Yang sudah memperbaiki Tianlong, tetapi kok Long dari sisi kekuatan itu lebih kuat dia daripada kakaknya. Harusnya lebih lemah dong. Su Yang tahu sebenarnya ingatan milik Long itu udah dirusak memorinya oleh seseorang. Jadi ingatannya Long itu dihapus lalu dimasukkan ingatan baru dan isinya itu kakaknya yang berkhianat. Itu adalah metode dari Istana Peri supaya mengadu domba musuh dan memanfaatkan situasi. Makanya dari awal malah si Long mengira kalau kakaknya udah berkhianat. Biar mereka berdua saling bertarung membantai satu sama lain. Lagi pula Su Yang bisa melihat Long itu tidak memiliki kekuatan asal. Jadi dia nggak bakal bisa melukai Tianlong. Dan benar aja guys, ujung-ujungnya Long pun dikalahkan. Tianlong bertanya-tanya kenapa kekuatan asal adiknya itu menghilang. Bahkan dia saja nih yang udah tidur selama ribuan tahun masih punya dia. Ini pasti gara-gara sudah tertipu. Lalu kekuatan asalnya dicuri. Dan benar aja guys, Long mengaku dia menyerahkan kekuatan asal supaya bisa menghabisi Tianlong kakaknya. Itu namanya sudah kena tipu tuh. 本源之力更强的力量，你本源之力，本源之力不会消散啊！ Bukannya sadar, Long malah makin marah. Enggak ada yang tertipu, justru kau yang ditipu. Dewa Kegelapan sudah menjawab keinginanku untuk menghabisi pengkhianat sepertimu, kata Long sambil membuka penutup matanya guys. Ternyata matanya udah diganti menjadi mata Dewa Kegelapan. Tianlong masih memberi kesempatan agar dia menyerah. Dia pasti akan membantu membalaskan dendam ke Dewa Kegelapan yang sudah menipu dia. Long malah tertawa keras. Apalagi milik Su Yang yang cuma di tahap pemurnian Qi, emang kalian bisa apa, ha? Long pun mengaktifkan kekuatan Dewa Kegelapan, 7 Dewa Hitam, memanggil formasi kekuatan super besar di atas langit. Tianlong berusaha melawan dengan kekuatan naga emas, keduanya pun saling melancarkan kekuatan terkuatnya masing-masing. Sampai pada akhirnya, Su Yang sudah merasa cukup dan dihentikan pertarungan tersebut dengan menjentikan satu jari. Seketika semua kekuatan gelap di sana pun menghilang guys. Dan Long pun jatuh pingsan. Tubuhnya udah gak hitam lagi nih, itu berarti Su Yang sudah menyembuhkan dirinya. Wow, mantap. Tianlong sempat panik. Tetapi setelah adiknya bangun dan melihat kakaknya masih hidup, dia merasa bersyukur. Nah, ingatannya udah dikembalikan nih guys. Long San, adik terkecil mereka juga masih hidup beserta tuan mereka yang masih hidup. Yes, itu adalah kata sang leluhur yang mengatakan kalau mereka masih hidup semua. Penasaranlah siapakah leluhur yang dimaksud ya kan? Yang tak lain adalah Su Yang, leluhur Tianlang kuno. Tianlong pengen tahu kapan mereka mencari adik terkecil dan tuannya. Nggak perlu terburu-buru. Cukup kembalikan dulu kekuatan asal milik Long baru kita cari. Di sisi lain, tepatnya di aula Istana Peri, mereka sedang sibuk memurnikan kekuatan asal. Nah, mereka inilah yang sudah mencuri kekuatan asal milik Long guys. Mereka senang bukan main. Tapi ternyata sulit banget untuk memurnikan kekuatan asal ini. Karena mereka aja udah menghabiskan waktu selama ribuan tahun, belum kunjung selesai. Namun kalau berhasil, maka mereka semua bisa meninggalkan dunia kotak ajaib ini dengan mudah nanti. Dan tuar. Tiba-tiba terjadilah goncangan besar seperti gempa, seketika bangunan di sana pun hancur diserang dari atas. Ternyata itu adalah tindakannya Su Yang. Kekuatan asal milik Long pun langsung diambil dan dikembalikan.
Dia jadi teringat akan orang-orang inilah yang sudah membuat dia lupa ingatan guys. Dengan rasa penuh murka, Long Er menyerang dan melampiaskan emosi. Tadi Long Er meremehkan Su Yang, tetapi setelah melihat kekuatannya, dia kaget bukan main. Dewa Su Yang ni bos, tiada lawan. Kuatnya bukan main. Nah, mari kita lihat spoiler untuk part berikutnya di hari Selasa. Langsung ya guys, di episode 244 Lian Qishuanian kita semua bakal melihat Su Yang bersama dengan para muridnya sampai ke kota yang cukup bagus karena di sana penuh dengan harta dan barang-barang yang sangat kuat, bahkan mengandung yang namanya kekuatan asal, bukan harta biasa nih. Nah, tapi anehnya Long Er bakal bertarung lagi melawan kakaknya Tianlong. Loh, kenapa ini? Antara itu Tianlong atau jangan-jangan adik terkecil mereka guys. Tapi sepertinya sih itu si Longshan ya, yaitu adik terkecil mereka. Soalnya belum ketemu kan? Bakal muncul juga sosok-sosok musuh yang mencari masalah. Akan Su Yang kita libas semuanya satu persatu. Mantap. Penasaran nih Mimin nih. Kira-kira Li Xicheng alias tuannya si Tianlong dan kedua adiknya itu kemana ya? Tapi pasti ketemu sih kalau Su Yang udah berniat. So, kita tunggu lagi di part 241 Lian Qishuanian. 100,000 years of refining Qi atau 100,000 tahun pemurnian Qi. Satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys ya, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.